Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam renungan berjalan bersama Tuhan. Tema renungan pada saat ini adalah memandang kepada Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat ke-8 hingga ayat yang ke-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memiliki pengalaman menarik pada saat pertama kali join dalam bersepeda berkelompok dengan jarak tempuh yang panjang. Karena kurangnya persiapan, maka kondisi fisik saya tidak dapat mengimbangi kecepatan bersepeda dari rekan-rekan yang lain. Namun, secara perlahan-lahan akhirnya saya dapat menyelesaikan rute awal. Akan tetapi masalah terjadi pada saat menjalani rute kedua atau rute balik. Setelah melewati kira-kira setengah perjalanan, saya merasa kaki saya mulai pegal. Dan hal ini jelas menghambat laju saya. Tapi saya tidak terlalu menghiraukan akan hal tersebut. Saya hanya memandang ke depan, saya hanya terus mengayuh sepeda saya, sehingga pada akhirnya secara perlahan juga saya boleh menyelesaikan rute akhir dan sampai ke titik akhir. Ada hal menarik yang kita dapatkan pada saat baca firman Tuhan pada saat ini. Pemazmur mengatakan bahwa ia senantiasa memandang kepada Tuhan. Apakah maksud dari perkataan ini? Kita tahu bahwa Daud dalam kehidupannya, ia begitu banyak tantangan, banyak pergumulan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah pada saat ia diancam untuk dibunuh. Sehingga dalam beberapa hari, dia harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari ancaman tersebut. Dan yang menarik adalah dalam tantangan yang berat ini, ia tidak menghadapinya sendirian. Tapi yang bawanya kepada Tuhan, ia mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan persoalan hidupnya. Dan hal ini jelas memberikan dampak bagi hidupnya. Oleh sebab itu, marilah kita melihat apakah dampak dari memandang kepada Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah orang yang memandang kepada Tuhan tidak akan goyah. Kita tahu Daud dalam pertempurannya mungkin dia terluka dalam peperangan, dia merasa lelah, dia merasa was-was, takut akan serangan-serangan berikutnya. Akan tapi yang pasti adalah dia tidak goyah. Dia dapat bertahan dan menyelesaikan setiap pertempuran yang ada. Bahkan Tuhan memberikan dia kemenangan yang begitu luar biasa di dalam peperangan yang dia jalani. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita. Mungkin banyak persoalan, banyak tantangan dalam kehidupan kita yang membuat kita mungkin merasa lelah atau merasa tidak ada kekuatan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang memandang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Kita tidak akan goyah. Tuhan ada di sebelah kanan kita, memberikan kekuatan, mendampingi kita melewatinya. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita boleh mendapatkan jalan keluar atau solusi dalam persoalan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang memandang kepada Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan goyah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang memandang kepada Tuhan, hidupnya akan bersuka cita. Banyaknya persoalan yang ada seringkali menimbulkan kesedihan, kekhawatiran yang berlebihan akan mencuri sukacita kita. Dan meskipun kita mencari hiburan-hiburan dari dunia ini, namun jiwa kita tetap merasa gelisah, tidak ada damai sejahtera. Dan hanya pada Tuhan saja kita memperoleh ketenangan, memperoleh sukacita yang sejati. Ya, kita melihat seperti Daud. Ya, dia mengatakan dia diliputi oleh sukacita karena ia sadar bahwa Tuhan memegang kendali akan hidupnya. Ya, meskipun dia banyak jatuh bangun dalam hidupnya, tapi ia sadar bahwa Tuhan bekerja melalui segala hal yang dia alami, karena Tuhan memiliki rencana yang indah
dalam hidupnya. Dan meskipun suatu saat ia akan mengalami kematian, namun ia tetap tenang karena ia sadar Tuhan yang memegang jiwanya. Tuhan tidak membiarkan dia berada di dunia orang mati, namun tetap hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga seharusnya menimbulkan sukacita bagi kehidupan kita. Kita telah diselamatkan, kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Janganlah kita gelisah atau dirisaukan oleh pencobaan ataupun persoalan-persoalan hidup kita. Itu semua dipakai iblis untuk membuat kita hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Sedangkan Tuhan mau kita hidup dalam sukacita, dalam persekutuan dengannya. Ya, Tuhan mau kita bersukacita meskipun menghadapi tantangan kehidupan kita. Dan hal itu hanya bisa kita lakukan di saat kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi marilah kita melihat kembali kehidupan kita. Bagaimanakah kita menjalani hidup kita sampai saat ini? Apakah pergumulan, kekhawatiran yang begitu besar mengalihkan pandangan kita dari Tuhan? Jika masih seperti demikian, maka kita akan sulit untuk menikmati rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Namun kita hanya dikuasai oleh intimidasi dari iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi dalam menjalani setiap musim kehidupan kita, marilah kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami boleh belajar melalui hamba-Mu Daud Tuhan, di mana dalam kehidupannya ia senantiasa tidak lupa untuk memandang kepada Tuhan, sehingga dia beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupannya. Bapa dalam surga, Tuhan kiranya terus mampukan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau teralihkan, kami tidak mau terlalu fokus pada masalah kami yang begitu besar Tuhan. Namun kami rindu Tuhan untuk memfokuskan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami sadar Tuhan bahwa Tuhan jauh lebih besar mengatasi segala permasalahan kami Tuhan. Dan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami untuk menolong kami melewati hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang berdoa Tuhan terus meneguhkan iman jemaat-Mu Tuhan dalam kondisi-kondisi pada saat ini. Mereka terus hanya bersandar bergantung kepada Tuhan dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuja nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.